Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan yang lalu kita sering berdoa setiap hari, bahkan setiap selesai kita melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami semuanya di bulan Rajab, dan alhamdulillah bulan Rajab telah kita tunaikan. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'bana. Ya Allah, berkahkanlah kami semuanya di dalam bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah bulan Sya'ban sekarang kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban itu. Tinggal beberapa jam lagi kita akan melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah tamu agung yang 2 bulan yang lalu kita nanti-nantikan. Beberapa jam lagi bulan itu akan sampai kepada kita. Dengan demikian sepantasnya kita menyambutnya dengan penuh senang dan bahagia, seraya kita mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sebentar lagi akan datang kepada bulan Ramadan, apakah kita sudah siap dengan kedatangan bulan Ramadan itu? Paling tidak ada 2 bekal yang harus kita miliki sebelum kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah modal keimanan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa, yaitu puasa di bulan Ramadan. Saudaraku, di dalam ayat ini Allah mengawalinya dengan menyapa kepada orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena tanpa keimanan, amal ibadah kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan, amal ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah. Tanpa keimanan, amal ibadah kita tidak bisa kita laksanakan secara ikhlas. Tanpa keimanan, amal ibadah kita tidak bisa dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menegaskan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan bahwa puasa yang dilaksanakannya adalah kewajiban yang Allah berikan kepadanya, dan juga dia melaksanakan puasanya dengan penuh keikhlasan, artinya puasanya dilandaskan kepada kesadaran bahwa keyakinan bahwa amal ibadahnya disertakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa yang dilaksanakan dengan atas dasar keimanan dan keikhlasan tersebut maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan cara diampuni segala dosa-dosanya, baik dosa yang telah lalu ataupun dosa yang akan dilaksanakannya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bekal yang kedua yang harus kita miliki sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan adalah bekal ilmu. Dengan ilmu berarti kita harus menguasai, harus memahami, harus mengetahui tuntunan ajaran yang berkaitan dengan amal ibadah puasa. Puasa merupakan amal ibadah, dengan demikian di dalamnya ada aturan-aturan tertentu berkaitan dengan rukun-rukun puasa, berkaitan dengan syarat puasa, berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa ilmu maka ibadah kita tidak bisa diterima. Ulama fikih mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan ibadah kita yang dilandaskan tidak atas dasar kepada ilmunya, maka amal ibadah tersebut tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ulama usul fikih mengatakan ma yajtami'u fihi ar-ruknu wa syartu bahwa sahih. Setiap amal perbuatan, amal ibadah kita yang dilandaskan atau sesuai dengan rukun-rukunnya, kemudian sesuai dengan syarat wajibnya, sesuai dengan syarat sahnya, maka amal ibadah tersebut dikategorikan sebagai ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Terpadu Darul Amal ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita, terutama ibadah puasanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.